Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Salam semangat untuk aktivitas hari ini. Jumpa lagi bersama saya Anis Amatena. Di sini saya akan menceritakan tentang bagaimana pengalaman saya datang ke Pulau Sumba. Saya adalah orang Sumba yang lahir di Waikabubak. Lalu saya dibesarkan di Kabupaten Alor, Kota Kalabahi. Saya akan menceritakan kenapa saya bangga menjadi orang Sumba. Awal saya datang di Sumba itu di tahun 2016. Waktu itu saya datang, saya berpikir bahwa di Sumba sini orang-orangnya sangat boros. Contohnya seperti hewan dipotong saat kematian, tapi itu adalah budaya. Saya di Alor itu saya dekat dengan orang tua. Orang tua saya asli dari Sumba, hanya tugasnya di Alor. Jadi saat dekat dengan orang tua, saya menjadi anak yang pemalas, malas bekerja. Biasanya kalau dekat dengan orang tua suruh melawan, pergi sekolah tidak pergi, pokoknya melawan. Jadi setelah saya tamat SMA, saya datang kuliah di Sumba. Proses saya kuliah di Sumba itu sangat susah, karena waktu itu saya belum tahu kerja sama sekali. Baik itu hanya cuci piring, cuci pakaian, setrika, dan lain sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan masak. Pernah saya masak itu 3 kilo, tapi ukuran periuk itu hanya setengah kilo. Itu nasinya hangus tapi mentah. Jadi seperti itu. Saya itu anak yang sangat nakal, bandel, dan tidak tahu bekerja. Saya saat datang di Sumba itu waktu itu bekerja, pakaian saya buang ini, jadi tidak begitu bagus. Jadi saat itu saya sudah di Sumba, saya jauh dari orang tua. Saya menumpang tinggal dengan bapak saudara, mereka baik. Mereka mengajarkan saya bagaimana untuk hidup mandiri. Saya waktu itu belum tahu bekerja. Saya masak, saya diajarkan masak. Dari situ saya mulai belajar masak. Seperti itu. Pelan-pelan saya belajar. Dan ketika saya di Sumba, kenapa saya bangga? Karena proses hidupnya saya ini berubah 100%. Dari saya pemabuk, nakal, di situ hilang semua. Saya bangga menjadi orang Sumba. Saya tidak tahu bekerja tukang. Saya ikut dengan teman-teman ataupun tukang-tukang. Akhirnya saya tahu bahwa saya di sini harus berproses dalam arti saya jauh dari orang tua. Bagaimana saya bisa mandiri, suatu saat saya juga menjadi orang tua. Jadi saya
kerjakan dengan ikhlas, walaupun ada sakit hati, istilahnya kenapa saya seperti ini, kenapa sudah berubah jauh dari waktu saya di Alor, saya santai, sekarang di sini saya mulai berpikir bekerja tidak ada santai-santai. Saya mulai belajar dan saya masuk ke kampus Timikom. Saya ambil jurusan teknik informatika. Waktu kuliah di Sumba juga saya sempat ingin berhenti. Waktu itu di semester 2 saya ingin berhenti karena dilihat dari kondisi saya, orang tua jauh. Saya merasa diri bahwa saya tidak mampu. Namun saya dinasihati oleh keluarga, teman-teman. Mereka menasihati saya bahwa sesuatu yang kamu ragukan, sesuatu yang kamu tidak suka, justru itu yang suatu saat bisa membuat kamu mandiri dan sukses. Jadi dari situ saya pulang lalu berpikir saya tetap di Sumbar. Ketika saya dari tahun 2016 sampai tahun 2021 ini, puji Tuhan dari setiap tantangan proses saya bertahan. Dari 2016 ke tahun 2021 itu sangat lama. Dan bagaimana kalian semua pasti tahu ketika jauh dari orang tua, merindukan orang tua, namun apa daya, hati ingin tapi raga tak mampu untuk bertemu. Saya mulai belajar bekerja, berkebun. Saya bangga dengan orang Sumba. Mereka adalah pekerja keras. Mereka berkebun, hujan belum ada, mereka sudah kerja kebun. Mereka sudah sibuk dan beda. Kami di Alor saat-saat seperti itu saya saat-saat seperti mau datang hujan santai dan tidak pernah bekerja. Tapi saya bangga di sini anak sekolah bahkan orang tua mereka semua pergi berkebun. Mereka berkebun, bekerja dengan setulus hati. Itu membuat saya berpikir bahwa mereka bisa, kenapa saya tidak bisa? Saya malu dengan mereka. Akhirnya saya mulai belajar untuk berkebun, menanam padi, menanam jagung bersama keluarga saya di Sumba, belajar mandiri, cuci pakaian, setrika, lipat pakaian, belajar untuk bersih. Dan saya mulai belajar mencari uang. Jadi ini pengalaman saya waktu itu. Saya tidak memiliki uang sama sekali waktu itu. Lalu saya berpikir apa yang harus saya kerjakan. Saya mau kerja apa? Dan ketika saya mendengar bahwa di Payola Umbu itu ada pekerjaan itu yaitu kerja bangunan. Jadi di situ ada kepala tukang, lalu kita dipanggil untuk bantu, istilahnya kuli bangunan. Saya di situ kerja selama 1,5 hari. Itu saya angkat batu, angkat campuran, kerja nonstop. Itu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Itu saya berpikir bahwa hidup ini memang susah. Untuk mencari uang saja, waktu itu gaji itu 1 hari 50.000.
untuk 50.000 saja, untuk mendapatkan uang 50.000 dengan tenaga yang harus dikuras. Sampai 1 hari setengah itu saya tidak mampu, saya sakit. Jadi saya minta untuk keluar, saya tidak mampu lagi. Jadi uang yang saya terima itu saya tidak pakai untuk apa-apa, tapi saya beli obat untuk kesehatan saya supaya saya bisa sembuh. Dari keadaan seperti ini membuat saya belajar bahwa mencari uang sama seperti orang tua kita. Kita tidak pernah tahu ketika jauh begini, kita tidak pernah tahu bagaimana proses mereka mencari uang, mencari nafkah untuk kita anak sekolah. Jadi saya mulai untuk irit uang dan saya berpikir apa yang saya harus kerjakan supaya saya bisa membantu mereka. Dari situ saya mulai irit uang, dari uang 20.000 saya pakai itu sekitar 1 minggu lah habis. Itu saya mulai irit. Dan ketika itu saya tidak ada uang, saya meminjam uang teman saya. Saya pinjam uang 20.000 tapi mukanya kurang enak untuk ini. Artinya dia kasih pinjam tapi seperti tidak ikhlas. Jadi saya berpikir saya mempunyai motor Revo yang diberikan oleh orang tua kepada saya. Saya berpikir teman-teman saya mempunyai motor besar, mereka menjual bensin, jualan bensin. Bagaimana dengan saya yang punya motor kecil, yaitu motor Revo? Saya mulai berdiri di jalan, ada yang bapak tua ojek, dia tahan penumpang ojek. Jadi saya melihat, coba saya ojek juga. Jadi uang yang 20 tadi saya pakai isi bensin, saya ojek, dan saya mendapatkan hasil yang lumayan, yaitu 40.000. Dan itu saya kasih kembali uang teman saya yang saya pinjam hari itu. Jadi saya langsung kasih 20.000-nya itu saya pakai untuk keperluan saya. Jadi proses saya di Sumba itu sangatlah sesak. Sangat artinya bahwa dari proses yang saya tidak bisa, akhirnya bisa, ini saya bangga luar biasa menjadi anak Sumba dan tinggal di Sumba. Jadi bagi teman-teman yang orang Sumba dan tinggal di Sumba, banggalah menjadi orang Sumba. Karena apa? Budaya kita ini sangat luar biasa. Bayangkan ada kematian, kita potong hewan begitu banyak, uang ada kita. Orang yang bekerja keras bisa tutup utang. Istilahnya kita itu hidup berutang tapi kita tetap hidup walaupun utang banyak, kita hidup santai. Dan saya bangga itu, yaitu kerjasamanya orang Sumba, gotong royong ketika ada suatu masalah atau sesuatu, ada kematian begitu, mereka saling membantu. Itu yang menjadi kebanggaan saya waktu saya di luar. Selama saya di Alor, saya datang ke sini, perbedaannya sangat jauh sekali. Saya di Sumba, saya menjadi pribadi yang mandiri, bukan karena
kehebatan saya, tapi juga karena keluarga di Sumba, teman-teman di Sumba yang mendukung saya, mengikuti proses saya dari awal saya tidak bisa sampai sekarang. Saya walaupun tidak sepenuhnya, tapi saya sudah bisa. Terima kasih banyak untuk orang Sumba. Saya bangga dengan kalian. Saya juga bangga terhadap diri saya karena saya menjadi orang Sumba yang lahir di Sumba. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Nanti ke depan kita bisa sharing-sharing lagi. Semoga dengan pengalaman saya ini, cerita saya ini bisa membuat kita orang Sumba merasa bangga dilahirkan di tanah Marapu ini, tanah Sumba. Sekian dan terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hidup orang Sumba. Kita adalah keluarga, kita adalah Indonesia. Salam hormat untuk kita semua. Jika ada kata-kata saya yang mungkin kurang menyenangkan buat teman-teman, mungkin ada kata-kata yang menyinggung dari ujung kaki sampai ujung kepala, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ini pengalaman saya, semoga menjadi pelajaran yang baik buat kita semua. Yang buruk dibuang, yang baik kita ambil. Sampai jumpa.